Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua aman dalam lindungannya Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita mulai ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Satu hal yang kami percayai, Engkau hadir bagi setiap kami. Biarlah ibadah sebentar yang kami adakan, itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Itu boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Sebab Engkau sungguh baik dan sangat baik, teramat baik bagi setiap hidup kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan lebih lagi kami ingin menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Haleluya. Mari yang percaya, bersama saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Yes. Dalam Engkau kami tenang Tuhan. Oh, terima kasih. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya, bagimu pujian, bagimu syukur, bagimu hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hinarararabarararabayamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, Bapakku yang baik. Mari kita katakan kepada Dia, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu
Haleluya Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat dan segala kemuliaan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji-muji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Roh-Mu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita terus bersemangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Merasakan selalu kebaikan Tuhan hari lepas hari. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya undang untuk kita bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat.
Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan khusus lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Roh Kudus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini saya bisa melayani di Gereja Cawan dan Kecapi. Terima kasih untuk Pendeta Bambang yang memberikan kesempatan di mana saya membagikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari jemaat sekalian, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami kasihi, kami bersyukur untuk pada hari ini, di dalam hari Minggu ini, kami bisa menyembah, memuji, dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami mau membuka roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi kami. Dan setiap kaki yang lemah, Tuhan kuatkan. Setiap hati yang sedang gentar, Tuhan berikan kekuatan. Setiap kami yang tidak bisa melihat masa depan, oleh karena ketakutan begitu mencengkeram, Tuhan berikan kasih dan pemulihan yang baru. Kami percaya hari Minggu ini adalah hari kekuatan. Hari kami dicas kembali, sehingga kami semakin kuat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hari ini saya mau berbicara Bapak Ibu sekalian mengenai new dimension. Dan memasuki dimensi yang baru di dalam konteks khususnya akhir zaman, Yesus memberikan ciri-ciri di dalam keadaan dunia. Saya akan membacakan buat kita sekalian, yaitu Matius 24 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Apa kata Yesus? Para murid berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus menjawab, ayat yang ke-12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak sekalian yang saya kasih Tuhan, saya percaya bahwa gereja masuk ke dalam dimensi yang baru. Amin. Kita semua masuk ke dalam dimensi yang luar biasa, di mana berkat Tuhan akan melimpah, di mana kita akan memasuki betul-betul dimensi yang luar biasa. Tetapi ketahuilah, dunia saat-saat ini juga memasuki babak baru di dalam peradaban. Karena kita akan lihat masa-masa ketakutan mencengkeram banyak orang. Kita semua penuh dengan kekhawatiran. Kita semua penuh dengan ketakutan. Dunia sedang dilanda yang namanya krisis ketakutan. Krisis gemetar, saudara. Dan yang kedua, saya catat bahwa dunia saat-saat ini masuk ke dalam masa-masa krisis ekonomi. Semua lini dari bawah, menengah, bahkan sampai atas, semua sedang merasakan dampaknya pandemi corona, saudara. Dan yang ketiga saya dapati bahwa kita juga masuk ke dalam masa-masa wabah sakit penyakit yang begitu menggetarkan hati. Semua orang memakai APD, semua orang memakai masker. Tetapi kalau di Papua bukan masker, saudara, tapi markes. Iya kan, harus pakai markes gitu. Dan semua orang pakai cuci tangan. Semua orang betul-betul sedang menjaga dirinya sendiri agar tidak terkena pandemi corona. Dan inilah masa-masa yang betul-betul gentar kita harus hadapi. Dan yang keempat adalah masa-masa kegoncangan sosial. Hubungan sosial dengan satu dengan yang lain betul-betul sulit saat-saat ini, sehingga semuanya dilaksanakan dengan online. Semua dilaksanakan dengan jarak jauh, saudara. Memang tentunya ada plus minusnya. Plusnya adalah kita bisa bertemu dengan siapa saja, kita bisa bercengkrama dengan siapa saja, melewati ruang batas waktu, ruang batas tempat, dan juga situasi. Tetapi ketahuilah satu hal, sebetulnya saya kurang cocok dengan kata atau istilah social distancing. Tetapi yang seharusnya adalah physical distancing. Ya kan? Menjaga jarak secara fisik. Tetapi secara sosial inilah krisis yang terjadi. Ketika kita tidak bercengkrama satu dengan yang lain secara bersentuhan ataupun secara real, saudara, kita hanya melakukannya dengan virtual, maka satu hal yang Yesus katakan, yaitu kasih akan semakin dingin, saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus waktu di dalam Matius 24 tadi berkata, bagaimana kasih setiap orang akan semakin dingin. Saya rasa Tuhan Yesus juga akan tahu, sudah tahu bahwa tahun 2020 memang ada masa-masa krisis sosial yang luar biasa.
sehingga hubungan antar sesama menjadi begitu terbatas dan kasih semakin dingin. Jemaat sekalian yang saya kasih Tuhan, ini tadi yang saya katakan. Ketika gereja masuk ke dalam dimensi yang baru, juga gereja masuk ke dalam dimensi yang baru, juga dengan demikian dengan dunia. Ketika gereja justru inilah saat-saatnya kita masuk ke dalam dimensi penuh dengan keberkatan. Kita masuk ke dalam dimensi bagaimana penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Tetapi di luar sana, justru dunia sedang dalam krisis kasih yang dingin. Hari ini saya sederhana menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga agar kasih jangan menjadi dingin. Bagaimana kita harus tetap lekat di dalam Tuhan dan kita menyadari bagaimana kita tetap ada di dalam dimensi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Katakan sama-sama, mungkin ada jemaat yang ada di rumah, yang sedang di kamar, yang sedang di ruang tamu, atau sedang di dalam perjalanan. Yuk kita mau sama-sama katakan deklarasi. Saya masuk dalam dimensi Tuhan yang baru. Oh haleluya. Sekali lagi katakan. Saya masuk dalam dimensi Tuhan yang baru. Amen. Nah justru saudara, saat-saat yang sangat krusial seperti ini, mari kita masuk ke dalam dimensi yang baru di mana kasih akan mengalir luar biasa. Yang pertama adalah mari kita kobarkan pengurapan yang saya sebut sebagai pengurapan cawan dan kecapi, saudara. Di dalam Wahyu 5 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jemaat sekalian yang saya kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan pengurapan kecapi? Apa yang dimaksud dengan pengurapan cawan? Dan kita perlu mengerti sebagai jemaat-jemaat GBI cawan dan kecapi, bahwa inilah panggilan Tuhan di akhir zaman buat setiap orang-orang percaya. Inilah yang akan menopang kita masuk dan bisa menopang kasih Tuhan, dan aliran sungai kasih itu tetap kita jaga. Yang pertama yaitu pengurapan kecapi. Inilah pengurapan pujian dan penyembahan. Dan kita bisa melihat seperti Wahyu pasal yang ke-5 tadi, bahwa di sidang ilahi Tuhan, ketika anak domba bersama 24 tua-tua dan malaikat-malaikatnya di surga berkumpul, itu yang saya sebut sidang ilahi. Amen. Di dalam Mazmur 82, di dalam Mazmur 89, semua ini tercatat dengan jelas. Dan pengurapan kecapi yang ingin saya sampaikan adalah pengurapan di mana kita sanggup memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingin katakan jemaat sekalian, jangan main-main ketika kita memuji. Jangan kita setengah hati ketika kita sedang menyembah. Karena kita akan melihat ketika hati kita menyembah dan memuji Tuhan luar biasa, maka pengurapan dari Tuhan yang sungguh itu akan turun dan melanda kita. Saya ingin sampaikan bahwa kasih di dalam kehidupan kita bisa mengalir ketika kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Matius pasal yang ke-22 pun berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita sudah menyiapkan hati dan kita membereskan hubungan kita dengan Tuhan, maka lihatlah, hubungan kita dengan orang lain juga akan dipulihkan. Karenanya mari menyembah. Karenanya mari kita memuji Tuhan luar biasa. Karena ketika kita menyembah Tuhan, karakter ini sedang diubahkan Tuhan. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Iya kan? Seperti ada pujian yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Catat baik-baik saudara, kuasa pujian dan penyembahan adalah untuk mengubah karakter kita,
Orang yang emosinya luar biasa meletup-meletup, saudara. Kadang-kadang tidak bisa disembuhkan dengan obat tenang tidur. Nggak bisa orang yang emosional gejolaknya begitu tinggi diobati dengan Lipitor, saudara, karena tensinya lagi tinggi, darah tinggi, saudara. Tapi bisa ditenangkan oleh penyembahan. Amen. Kalau ada bapak-bapak di tengah-tengah jemaat yang sedang bergumul mengenai masalah emosi, amarah, saudara, menyembah, saudara. Menyembah. Karena nggak mungkin dong marah-marah sambil menyembah. Ku sepertimu Yesus. Mana mungkin, saudara. Nanti jangan-jangan ada malaikat tempeleng kita, ya kan? Kalau kita menyembah, pasti tensi yang tinggi jadi reda. Kalau kita menyembah, pasti emosi yang bergejolak akan tenang. Yang kedua, saudara, yaitu pengurapan cawan. Ya, dan ini disebut di dalam Wahyu pasal 5 ayat 8 tadi, yaitu pengurapan doa yang penuh dengan kuasa. Saudara, ingat baik-baik bahwa ketika kita berdoa ada kuasa, saudara. Orang-orang yang membutuhkan terobosan, mari berdoa. Di hadapan sidang ilahi, mari kita bergumul berdoa, karena doa adalah peperangan rohani. Karena doa adalah kuasa yang mengubah segalanya. Gunakan lututmu untuk berdoa dan bersimpuh di hadirat Tuhan di tengah sidang ilahi. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengurapi kita dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, saudara. Saya ingin sampaikan satu hal. Bagaimana seorang George memiliki sebuah panti asuhan, saudara, kurang lebih 300 orang, terjadi di tahun 1800-an. Dia punya panti asuhan 300 anak dan manajer ataupun pengurus lodging ataupun juga food and beverage-nya, yaitu makanan, bilang kepada ketua panti asuhan ini, Pak George, kita punya masalah besar. Apa itu? Kita kehabisan makanan. Dan besok pagi, tidak ada makan pagi yang bisa disiapkan untuk 300 anak-anak kita. Lalu, pada saat yang hampir bersamaan, ada seseorang, salah satu anak panti, datang ke Pak George. Lalu berkata, Papa, ya anakku, ada apa? Makan apa kita besok? Saya percaya Papa sudah berikan makan pagi yang terbaik. Dengan hati yang penuh dengan kepedihan, George mengambil anak ini, memeluknya dan berkata, pasti besok ada makan pagi yang terbaik. Anak itu pergi ke kamarnya dan tidur dengan tenang. Saudara, apa yang dia lakukan? Panti asuhan ini tidak didukung oleh dana yang besar dan donatur-donatur yang hebat. Tetapi George pada malam hari itu, dia berlutut di hadapan Tuhan, menggedor pintu surga. Tuhan, 300 anak-anak ini bukanlah anakku saja, tetapi mereka adalah anak-anakmu ya Bapa. Seperti kasih Bapa mengalir dalam hatiku, aku mengalirkan kasih Bapa kepada anak-anak ini. Dan saya percaya besok sesuatu terjadi. Sampai sejarah menyatakan, saudara, ruang kerja George ada 2 lubang di lantainya yang terbuat dari kayu. Dan 2 lubang atau 2 jengkok ini ternyata adalah karena lutut seorang George digunakan setiap hari untuk berdoa. Esok pagi sebelum anak-anak bangun, George bangunkan manajer makanannya dan dia berkata, siapkan piring-piring, termasuk sendok dan garpu dan gelas di setiap meja makan. Lalu manajernya berkata, Pak George, kita tidak ada makanan. Pak George belum minum obat tidurkah semalam sehingga tidak bisa tidur? George berkata, siapkan saja. Kita punya Bapa yang mendengar doa. Singkat cerita, saudara, anak-anak sudah mulai bangun dan akan makan pagi. Semua piring dan gelas sudah disiapkan. Tetapi tidak ada bahan makanan. George dengan tenang kembali menghadap ke atas dan berkata, Tuhan, aku percaya
Tiba-tiba saudara, tidak lama ada ketukan di pintu panti asuhan ini. Dan ternyata ketika dibuka ada seorang tukang susu. Dia berkata, apakah betul ini sebuah panti asuhan? Karena saya membawa ribuan liter susu yang harus saya deliver setiap hari. Masalahnya dua. Yang pertama, susu ini tidak tahan lama karena waktu itu belum ada kulkas saudara. Dan yang kedua, mobil yang saya kendarai bannya bocor dua, depan dan belakang. Jadi tidak mungkin saya bisa mendeliver susu ini kepada para pelanggan. Kemungkinannya cuma satu. Di sebelah kanan mobil ada sungai. Apakah saya buang susu ini ke sungai? Tapi rasanya kok mubazir. Tetapi saya lihat ke kiri ada pintu panti asuhan. Karenanya saya lebih baik memberi susu-susu ini dan saya sumbangkan ke panti asuhan. Singkat cerita saudara, pagi itu justru 300 anak-anak ini minum susu yang terbaik oleh karena Tuhan mendengar doa. Amen. Saya percaya gereja ini bernama Cawan dan Kecapi dengan satu tujuan, adalah kita menjadi gereja yang penuh dengan semangat dan kuasa doa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, bukan saja Kecapi dan juga Cawan, tetapi saya sampaikan dimensi yang baru adalah 4 dimensi kasih. Saya bacakan di dalam Efesus 3:18-20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, saudara. Inilah dimensi yang baru, yaitu 4 dimensi. Manusia mengenal 1 dimensi, yaitu 1 titik garis lurus. Manusia mengenal 2 dimensi, yaitu 2 dimensi bidang seperti segitiga dan juga bujur sangkar. Manusia mengenal 3 dimensi, yaitu seperti bidang limas ataupun kubus. Tetapi ada yang namanya 4 dimensi di dalam Tuhan yang tidak bisa dikenal oleh manusia dan juga ilmu pengetahuan, yaitu dimensi kasih. Yang pertama, mari belajar kasih Tuhan Yesus, yaitu betapa lebarnya. Lebar berbicara menjangkau seluas-luasnya banyak orang. Kaum yang marginal, orang-orang yang bahkan ada di dalam penjara. Yesaya 61 berkata, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang marginal dan membebaskan para tawanan dari penjara. Saya percaya saudara, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita bisa menyalurkan kasih Tuhan, yaitu melalui melayani orang-orang marginal dan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Saya percaya pengurapan Tuhan bukan supaya kita gagah-gagahan saja di hari Minggu. Bukan sekedar kita pakai baju yang dihormati orang lain dan kita bernubuat dan nubuatan-nubuatan kita mengagumkan banyak orang. Tetapi pengurapan yang sejati menjamah dan mengurapi banyak orang-orang yang membutuhkan. Saya bersyukur saudara, ini adalah juga visi yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang begitu saat-saat ini memerlukan. Karena pandemi corona begitu panjang, banyak orang kehilangan pekerjaan dan kami lakukan bakti sosial yang luar biasa. Begitu lebarnya, jangan lupa Tuhan juga meminta kita menjangkau para kalangan-kalangan yang di atas seperti para politisi, artis, businessman membutuhkan kasih Tuhan. Karena tidak ada dalam hidup ini yang bisa menjamin kehidupan kita yang kekal. Keuangan bahkan seringkali saudara kalau tidak hati-hati membawa lebih banyak masalah dibandingkan kelepasan jiwa. Betul kan? Siapa yang tidak bisa tidur di malam hari? Orang-orang marginal atau orang-orang kaya? Siapa yang makan minum obat tidur saudara? Orang-orang marginal atau orang-orang kaya? Tentunya kita semua tahu yang harus minum obat tidur justru orang yang punya banyak saham, yang punya banyak company, dan saat ini harus bertanggung jawab kepada ribuan karyawan. Disinilah kasih Tuhan menjamah mereka, memberikan hikmat, berperilaku kemanusiaan yang tinggi,
untuk menjamah mereka. Karenanya saudara, milikilah kasih yang begitu lebar, kita menjangkau banyak orang. Yang kedua dimensi kasih adalah panjang, yaitu extra mile. Lakukan kasih yang ekstra saudara. Ada seorang suami saudara, dia pulang dari pekerjaan, capeknya luar biasa. Lalu sampai dia di rumah, dia bilang kepada istrinya, Mama, ya, papanya udah capek, tapi papa bawa ikan. Ikannya ada di bagasi mobil. Tolong beresi ya, mamanya senang sekali. Siap papa. Oke, papahnya langsung ganti baju, mandi, rileks luar biasa. Sambil mandi, papahnya masih teriak, Mama, ya papa, tolong ikannya jangan lupa diberesin ya. Itu ikan mahal itu mama. Harus mantap ya. Siap papa, jangan khawatir. Papahnya sudah selesai, lalu dia keluar, dia tanya kepada istrinya, Mama, gimana tadi ikannya? Wih, sudah mantap papa, ada di meja. Ada di meja. Suaminya langsung pikir-pikir, apa maksudnya ada di meja? Dia pergi ke ruang makan, ada meja makan di situ. Lalu istrinya bilang, ini papa, ikannya sudah jadi ikan goreng kesukaan papa. Lalu suaminya langsung tepok jidat, dia berkata, alamak, mama, maksud papa adalah tolong beresi ikan ini. Papa sudah punya akuarium supaya ikan ini diberesin masukkan ke akuarium. Karena ikan ini ikan arwana. Papa baru beli 10 juta. Mamanya langsung hampir pingsan, ya ampun. Ini ikan paling mahal, ikan 10 juta. Mereka makan tanpa ucapan syukur. Saudara, kalau ada kesalahan-kesalahan, mamahnya kira, istrinya kira beresi maksudnya dijadikan makanan terenak. Suami maksudnya beresi, ikan ini dimasukkan ke akuarium, ikan arwana, ikan hias. Tetapi apapun yang menjadi salah paham saudara, extra mile, mengampuni, berikan pengampunan yang terdalam dan yang terpanjang saudara. Dimensi yang ketiga, mengampuni setiap orang yang jatuh sedalam apapun dia. Saya teringat saudara, akhir-akhir ini yang cukup booming adalah seorang John Kay. Kita semua tahu siapa dan betapa bengisnya John Kay itu. Tetapi ketika saya melihat kesaksiannya di Nusa Kambangan, dia berkata, satu hari saya membaca Alkitab yang ada di penjara. Saya buka sekenanya, terbukalah Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ semua dunia, semua gemilang kekayaan, semua kegentaran yang John Kay sebarkan ke seluruh Indonesia menjadi sesuatu yang tidak berharga dibandingkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia ditobatkan oleh kuasa firman. Saudara sekalian yang saya kasih Tuhan, tidak peduli betapa dalamnya kita jatuh, Tuhan sanggup menjamahmu. Dan Tuhan sanggup memulihkan, kasih-Nya begitu dahsyat. Dimensi yang keempat sebelum saya selesai, yaitu betapa tingginya kasih Tuhan. Kasih Tuhan sanggup mengangkat derajat, harkat, dan martabat seseorang. Begitu banyak kita mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang sesungguhnya orang-orang kecil, saudara. Tetapi ketika dia merendahkan dirinya, Tuhan meninggikan dia dan meninggikan dia sampai batas maksimum. Saya akan tutup dengan kisah lama, yaitu seorang bernama William di Amerika. William ini nggak punya apa-apa, saudara. Hidup miskin luar biasa. Tetapi dia mulai berkomitmen sama Tuhan dan dia berkata, Tuhan, sungguh ini permintaanku sungguh-sungguh. Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku, bisnisku, maka Tuhan, dengan kerendahan hati, saya akan hidup dengan 10% profit dan 90% profit saya lakukan pekerjaan Tuhan. Singkat cerita, dia memulai dengan deterjen, saudara, di garasi dia.
tiba-tiba saudara, Tuhan memang melihat orang-orang yang rendah hati. Dia mendapat order dari berbagai company. Dan dia mengkhususkan dirinya untuk membuat pasta gigi. Tahu ya, yang biasanya gosok gigi. Dan William membuat pasta gigi ini dan diorder dari seluruh banyak perusahaan-perusahaan Amerika. Anda pasti tahu siapa William ini. Karena dia bernama William Colgate. Dan Colgate kita tahu adalah pasta gigi yang masuk ke Indonesia. Dan William Colgate berkata, 90% profit perusahaanku adalah untuk pekerjaan Tuhan. 10% aku buat menghidupi kehidupanku sendiri. Milikilah janji dan nazar dengan Tuhan, saudara. Karena ketika kita merendahkan hati, kita hidup tahu persis bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan meninggikan engkau. Hai engkau yang tidak memiliki apa-apa hari ini. Tetapi ketika engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Sama seperti Colgate. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau terima pengurapan kecapi. Kami mau terima pengurapan cawan. Kami mau menerima pengurapan 4 dimensi kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sanggup bertahan di masa-masa yang sukar. Dan kami sanggup tetap bertahan sampai pada akhirnya. Dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan setiap jemaat. Dan memberikan pengharapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya Pendeta Dr. Daniel Benjamin mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kita berjumpa lagi di saat-saat yang kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus saleh-salehnya. Sekarang terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah-limpah-limpah. Dalam kasih Allah Bapa, kasih Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus, yang terus dan selalu menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu, melindungimu mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita semua dan kita boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang telah percaya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.